Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, video saya kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Nah, persamaan garis singgung dan persamaan garis normal ini di sini masih masuk dalam bab fungsi turunan ya. Kenapa masih masuk dalam bab fungsi turunan? Karena nanti kita akan menggunakan prinsip dari turunan fungsi. Nah, di sini saya sediakan sebuah gambar ya. Mungkin gambarnya terlihat sedikit rumit ya. Nah, di sini kita mau menentukan persamaan garis singgungnya dulu. Yang pertama saya akan bahas tentang persamaan garis singgung atau biasanya saya singkat PGS gitu ya. Kalau untuk persamaan garis normal biasanya saya singkat PGN. Nah, untuk persamaan garis singgungnya bisa kita lihat di sini ada sebuah kurva yang saya kasih warna merah ini. Ya, ini kurva dari fungsi Y sama dengan fx. Jadi fx-nya itu bisa berapa saja, tapi ini saya bikin random, gambarnya seperti ini. Dan di sini ada sebuah tali busur FG. Nah, tali busur itu FG yang warna hitam ini, ya seperti garis gitu ya. Ini disebutnya tali busur. Nah, kita mau cari gradien dari si kurvanya ini. Kenapa kita cari gradien kurvanya ini? Karena kita mau membuat persamaan garis singgung dari si kurvanya. Nah, perlu diingat bahwa kalau di materi kita dulu zaman SMP ya, untuk membentuk sebuah persamaan garis itu kita bisa menggunakan rumus ini. Y min Y1 itu sama dengan M X min X1. Ini saya kotakkan dulu ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan persamaan garis pada bidang kartesius seperti ini untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada M. M itu adalah gradien. Nah, di mana gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Nah, tapi di sini kita mau cari kemiringan dari si kurvanya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi si garis FG ini. Garis FG ini atau tali busur FG ini, dia kan punya gradien ya. Saya tuliskan dulu sini M FG. Saya tulis MFG, kenapa? Karena ini kan gradien dari si tali busur FG. Nah, gradien itu, perlu diketahui bahwa gradien itu adalah perbedaan nilai Y pada garis ini ya. Perbedaan nilai Y dan dibagi dengan perbedaan nilai X-nya. Nah, di mana garis FG ini, perbedaan nilai Y-nya itu adalah garis GH. Karena GH itu kan dia sejajar dengan sumbu Y ya. Dan perubahan nilai X, nilai X-nya itu adalah garis si FH. Karena si FH itu sejajar dengan sumbu X. Maka bisa saya tuliskan di sini bahwa gradien FG itu adalah GH per FH. Nah, GH ini kan si G punya koordinat, si H juga punya koordinat. Nah, karena ini kita mau cari perbedaan di Y-nya, berarti kita fokuskan ke koordinat si G dan koordinat si H. Nah, koordinat si G itu adalah fx plus H. Nah, ini kan ditariknya dari sini ya. Ini fx plus H. Dan si H-nya itu adalah fx. Kalau misalnya di sini saya asumsikan dua satuan. Di sini 2, di sini 4. Kalau kita mau cari jarak antara 4 dengan 2, berarti kan tinggal kita kurang aja 4 dikurang 2, berarti jaraknya 2 gitu ya. Kalau di sininya 2, di sini 5, berarti jaraknya berapa? Oh, berarti tinggal 5 dikurang 2. Nah, berarti sama halnya seperti ini. Kalau dibuat dalam bentuk umum, berarti si fx plus h kita kurangkan saja dengan fx, itulah si gh. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan di sini, di bawahnya adalah fx plus h dikurang dengan fx per sama halnya dengan fh. Kalau gh dia kita fokus ke ordinat atau di sumbu Y-nya. Kalau untuk FH kita fokuskan ke absisnya atau di nilai X-nya. Si F itu dia punya nilai X-nya itu adalah X. Dan H punya nilai X-nya itu adalah X plus H. Sehingga kalau kita mau cari jarak dari H ke F, berarti tinggal X plus H dikurang X gitu kan ya. Berarti X plus H dikurang dengan X. Nah, sehingga ini kan yang bawah, kalau kita buka kurungnya, saya tuliskan dulu ya. Jadi f x plus h
min fx per x plus h min x. Nah, x di sini kan ada yang positif, ada yang negatif, sehingga si x-nya bisa kita coret. Kan habis tuh si x-nya. Sehingga si mfg-nya menjadi f x plus h min fx per h. Nah, ini adalah gradien dari si garis atau tali busur FG. Nah, si gradien garis FG ini itu kan dapatnya ini ya. Nah, untuk mencari gradien si garis singgungnya, kalau kita perhatikan ya, ini kan di sini ada koordinat g x plus h, fx plus h, dan di sini f-nya x, fx. Nah, kalau misalnya kita menggunakan konsep limit ya, kita menggunakan konsep limit h mendekati 0. Kenapa h mendekati 0? Karena kalau misalkan saya substitusikan h-nya 0 di sini, ini misalnya saya ganti h-nya jadi 0 ya. Jadi kan x plus 0, fx plus 0. Sehingga x ditambah 0 itu adalah x, gitu kan? Di sini x, di sini jadinya fx. Sehingga nanti kalau misalnya h-nya kita substitusi 0, si g akan menjadi sama koordinatnya dengan si f. Jadi x, fx. Kan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan konsep limit untuk mencari gradien dari si kurvanya, si kurva y sama dengan fx. Maka saya tinggal kasih aja di sini limitnya ya. Jadi limit h mendekati 0 dari si mfg. Mfg-nya atau gradien fg-nya itu adalah ini. Jadi saya substitusikan jadi f x plus h min fx per h. Nah, dengan menggunakan konsep limit ini kita bisa menggunakan kita bisa menemukan gradien dari si kurva y sama dengan fx. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa review ke video saya yang sebelumnya, pertama sekali tentang fungsi turunan, bahwa bentuk ini adalah bentuk dari konsep limit untuk turunan. Maka hingga akhirnya karena di sini dalam bentuk f ya, saya bisa asumsikan atau saya bisa tuliskan di sini ini bahwa ini adalah turunan dari si fungsi fx-nya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kita misalnya mau mencari gradien dari persamaan garis singgung kepada kurvanya, maka kita tinggal turunkan saja fungsinya. Turunan pertamanya itulah gradien dari si gradien dari si kurvanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu untuk persamaan garis singgung atau untuk gradien garis singgung. Nah, untuk persamaan garis normalnya, nanti saya akan jelaskan di lembar yang selanjutnya. Ini saya singkirkan dulu. Nah, ini kalau kita misalnya mau berbicara tentang garis normal. Nah, di sini saya pakai grafik yang berbeda ya. Kalau tadi grafiknya y sama dengan fx, di sini saya buat fx-nya sudah ada. Jadi fungsinya lengkap. Jadi y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, bentuk kurvanya adalah yang biru ini. Yang melengkung ini yang biru. Itu adalah kurva dari y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, pada grafik ini kan ada dua gambar garis. Yang pertama garis yang merah itu adalah garis H, yang hijau itu adalah garis K. Nah, di mana garis H itu ya, garis H itu adalah merupakan garis singgung. Ini jadi merupakan garis singgung ya. Garis singgung. Nah, K ini adalah dia merupakan garis normal. Garis normal yang melewati si titik singgungnya juga. Titik singgungnya di sini adalah titik A. Jadi saya tuliskan dulu sini adalah garis normal. Garis normal. Nah, bisa dilihat pada gambar ini bahwa garis yang hijau dengan garis yang merah ini dia saling tegak lurus sehingga di sini membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi garis singgung dengan garis normal itu dia pasti tegak lurus, pasti akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, karena dia saling tegak lurus ya, dan kita menggunakan persamaan garis yang sama, yaitu y min y1 sama dengan mx min x1, maka kita juga butuh gradien untuk garis normalnya. Nah, karena
si garis normalnya tegak lurus dengan garis singgungnya, maka kita bisa menggunakan aturan atau sifat gradien yang saling tegak lurus, di mana gradien yang saling tegak lurus itu adalah M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Kalau misalkan tadi M1 itu adalah gradien si garis singgungnya, ya, yang garis singgungnya jadi saya ingatkan lagi ya, untuk mencari gradien garis singgung itu tinggal kita turunkan saja si fungsinya. Jadi turunan pertama dari fungsinya itu adalah gradien si garis singgungnya. Nah, kalau misalnya kita asumsikan M1 itu adalah gradien garis singgung, maka si M2 itu adalah gradien si garis normal. Sehingga untuk mendapatkan M2 tinggal kita bagi saja jadi 1 per min 1 per M1. Nah, nanti tinggal kita substitusi saja M2-nya ke dalam rumus persamaan garis yang ini nih. Ini saya kotakin nih. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan tentang cara kita membuat persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada kurva. Nah, supaya kita lebih mengerti lagi tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal, di sini saya berikan contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui kurva Y sama dengan 4 per X melalui titik A 1,4. Tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada kurva di titik A. Jadi kita disuruh cari persamaan garis singgung yang melewati titik A dan persamaan garis normal yang melewati titik A juga dari kurva Y sama dengan 4 per X. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari dulu turunan pertama dari si kurvanya, ya, karena tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya bahwa kalau kita mencari turunan pertama itu merupakan gradien si garis singgungnya, kan kira-kira gitu ya. Jadi kita cari dulu turunan pertama dari kurvanya. Sehingga nih kalau misalnya ini kan dia per X ya. Kalau saya saya tarik ke atas si X-nya, ini kan jadi berubah jadi Y sama dengan 4X pangkat min 1 gitu kan ya. Nah, kita cari turunan dari ini. Berarti Y aksennya itu sama dengan min 1-nya turun dikali 4 jadi min 4. Berarti X min 1 dikurang 1 berarti min 2. Sehingga kalau saya buat dalam bentuk pangkat positif, jadi Y aksennya itu sama dengan min 4 per X kuadrat. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini kita udah dapat turunan pertama dari fungsi Y-nya atau kurvanya. Saya kotakin dulu. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan turunan pertama dari kurvanya, nah sekarang kan lihat dari turunannya ini kan ada variabel X ya. Ada variabel X yaitu X kuadrat. Nah, sehingga dari titik A 1,4 di sini kan ada nilai X dan ada nilai Y. Karena kan titik itu kan X, Y gitu ya. Nah, kita substitusikan yang nilai X-nya. Kenapa? Karena kan di sini cuma ada variabel X. Oh, tapi sini ada Y. Ya, tapi kan sini Y aksen bukan Y. Jadi beda ya. Y aksen dengan Y itu beda. Jadi saya bisa asumsikan Y aksen ini adalah M. Jadi M sama dengan min 4 per X kuadrat. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan bahwa turunan pertama itu sama dengan gradien. Gradien garis singgung pada kurvanya. Sehingga kita substitusikan nilai X-nya 1 untuk mendapatkan gradien gradien garis singgung kurvanya. Jadi M sama dengan min 4 per 1 kuadrat. Itu sama dengan min 4. Nah, ini kita dapat nih. Kalau kita sudah dapat gradiennya, ya, gradien garis singgungnya, maka tinggal kita substitusi ke persamaan garis ini. Ya. Jadi persamaan garis singgung atau PGS itu sama dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Dimana Y1-nya itu adalah titik singgungnya. Kalau tadi di soal kan bilang, tentukanlah persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada kurva di titik A. Nah, berarti titik A ini merupakan titik singgung kan ya. Nah, berarti kan di sini dia punya X, nilai X dan punya nilai Y. Nah, di sini tapi bukan X dan Y yang kita substitusi, tapi X1 dan Y1. Jadi 1 di sini menjadi X1, 4 di sini menjadi Y1. Sehingga kita substitusi jadi Y min Y1-nya adalah 4. Gradien garis singgungnya adalah ini, min 4. X min X1-nya adalah 1.
Nah, setelah itu yang ruas sebelah kanan kita bisa kalikan secara aljabar. Jadi Y min 4 sama dengan min 4X plus 4 ya. Jadi Y sama dengan min 4X plus 4. Ini pindah ruas jadi plus 4. Berarti Y sama dengan min 4X plus 8. Nah, ini kalau mau dibuat jadi sama dengan 0, jadinya Y plus 4X min 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 4 per X yang melewati titik A 1,4. Nah, itu cara kita mencari persamaan garis singgungnya ya. Nah, untuk persamaan garis normalnya, karena garis singgung dengan garis normal itu tadi saling tegak lurus, maka kita harus mencari dulu gradien si garis normalnya. Nah, kita tahu bahwa tadi gradien garis singgungnya atau M1-nya itu sama dengan min 4. Kan gitu ya. Karena dia saling tegak lurus, maka M1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1. Nah, maka kita bisa mendapat, kita substitusi M1-nya min 4 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Maka dari sini kita bisa mendapat si M2-nya. M2 itu sama dengan min 1 per min 4. Berarti M2-nya adalah 1 per 4. Nah, kalau kita sudah dapat gradien si garis normalnya, persamaan garis normalnya, maka kita bisa membuat persamaan garis normalnya. Sehingga PGN, saya singkat jadi PGN ya. PGN itu kita substitusi ke bentuk persamaan garis yang sama juga seperti tadi di di garis singgungnya juga. Jadi persamaan garis ini terpakai untuk kita membuat persamaan garis singgung dan membuat persamaan garis normal. M, karena M-nya itu adalah kita pakai M2, jadi di sini saya ganti M2. X min X1. Nah, karena pada soal tadi titik A, kita suruh mencari garis singgung di titik A dan garis normal di titik A juga, maka Y1 dan X1-nya juga kita substitusikan dari si titik A-nya tadi. Ya, kita tahu bahwa titik A-nya itu kan tadi 1,4 ya. Berarti Y-nya itu 4. Y1-nya maksudnya. M2-nya kita pakai yang ini. 1/4 yang sudah tegak lurus ya. X dikali X1-nya adalah 1. Nah, ini kita yang ruas sebelah kanan juga bisa kita kalikan secara aljabar. Jadi Y min 4 itu sama dengan 1/4X min 1/4. Sehingga kalau kita buat jadi Y sama dengan jadi 1/4X min 1/4 plus 4. Jadi Y sama dengan 1/4X. Ini kalau kita jumlahkan berarti jadinya adalah 15 ya. Min 15 per 4. Nah, supaya tidak terbentuk pecahan, ini boleh kita kalikan dengan 4. Ini boleh kita kali 4 supaya pecahan hilang. Maka di sini jadi 4Y sama dengan X min 15. Nah, ini kalau mau dibuat jadi sama dengan 0 juga boleh. Jadi 4Y min X plus 15 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan 4 per X yang melalui titik A 1,4. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan cara untuk menentukan atau membuat persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada kurva.